tanggal 11 April hari ke-102. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 13 sampai 17. Hancurnya Israel. Garis besar. Pada saat kematiannya di tempat tidurnya, Elisa memberi kesempatan kepada Raja Yoas dari Israel untuk mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Aram. Namun karena kurangnya iman Raja Yoas, upayanya tidak berhasil sepenuhnya dan menunjukkan masalah yang telah lama dihadapi oleh para Raja Israel. Sebelumnya aliansi antara Israel dan Yehuda telah memberikan keamanan di bawah pemerintahan Yosafat. Lihat 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 44. Tetapi sekarang terjadi peperangan terus-menerus. Anarki dan kemurtatan menyebabkan kekacauan di tanah Israel, di mana raja-raja saling membunuh. Ketika Israel dan Aram membentuk aliansi melawan Yehuda, Raja Ahaz dari Yehuda meminta bantuan dengan membayar kerajaan Asyur. Namun kehancuran terus berlanjut dan akhirnya 10 suku di utara dibuang ke sudut-sudut terpencil di kerajaan Asyur. Sementara orang-orang yang ditaklukkan dibuang ke Israel untuk mengisi daerah yang kosong karena telah ditinggalkan. Renungan harian, penjelasan rinci tentang penaklukan Israel dan kemudian Yehuda telah dikembangkan oleh sejarawan dan ilmuwan politik. Mereka menyatakan bahwa negara-negara ini adalah negara kecil yang berada di zona penyangga antara tetangga-tetangga yang kuat di selatan Mesir dan utara Asyur dan Babilonia. Namun menurut Alkitab, penaklukan dan pengasingan adalah hukuman dari Allah atas dosa umatnya. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, memuja berhala, dan mengabaikan perintah dari para nabi Allah. Prinsip ini masih berlaku hingga hari ini bagi individu atau bangsa, baik yang beriman atau tidak. Allah akan memperlakukan setiap orang, keluarga, atau bangsa sesuai dengan prinsip bahwa kamu akan selalu menuai apa yang kamu tabur. Lihat Galatia pasal 6 ayat 7. Ketika Anda terakhir kali mengirim pesan singkat atau surat kepada pejabat pemerintahan tentang kata atau kesaksian tentang Tuhan, jika ada masalah penting yang Tuhan telah berbicara melalui firman-Nya, apakah Anda tetap diam? Kekuasaan manusia tidak dapat mengubah penghakiman Allah. Pendalaman. Kereta kuda Israel 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Yoas menggunakan kata-kata yang sama seperti yang Elisa ucapkan ketika Elia naik ke surga. Lihat pasal 2 ayat 12. Saat dia berbicara dengan Elisa, perlu dicatat bahwa tidak ada kejadian dengan kereta api dan kuda seperti yang diceritakan sebelumnya dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Namun dengan menggunakan kata-kata tersebut, Raja Yoas mengakui bahwa Elisa, seperti Elia, adalah perwakilan Allah yang menjadi kunci utama keberhasilan militer Israel. Jalan panjang menuju penawanan. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Banyak orang Israel diasingkan oleh Asyur dan dipindahkan ke Mesopotamia Utara yang berjarak lebih dari 400 mil, serta ada juga yang dipindahkan ke wilayah Medes yang berjarak 1000 mil dari Samaria. Keturunan yang dibenci 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Setelah orang-orang Israel dideportasi, kerajaan Asyur menempatkan bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan di Israel sebagai pengganti orang-orang Israel. Orang Israel yang tersisa melanggar hukum Allah dengan menikah dengan mereka dan melahirkan keturunan campuran yang disebut orang Samaria. Selama berabad-abad, orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi yang berdarah murni karena perbedaan ras dan agama mereka. Oleh karena itu, percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria, lihat Yohanes pasal 4, perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik, lihat Lukas pasal 10, dan seorang penderita kusta Samaria yang bersyukur, lihat Lukas pasal 17, menjadi lebih bermakna dan lebih mudah dipahami.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.